Jadi sehebat apapun kita, sepinter apapun kita, kalau orang tua kita murka, maka Allah akan murka. Ya Rasul, adakah perbuatan baik yang bisa aku lakukan kepada kedua orang tuaku kalau orang tuaku telah meninggal dunia? Tapi kalau waladun, itu anak aja. Kalau cuman anak dari anak kandung kita yang bisa cuman doain, berapa banyak orang yang anak kandungnya juga lupa sama orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala dinan ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wa ta'awuni wa naha anit tafarruqi wa tanazu'i fi kitabih. Ashhadu an la ilaha illallahu qawiyul matin wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi zu qalbur rahim wa khuluqal azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirril hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubinal iman wa tuhaffizunal Qur'an wa tufahhimuna minhul ayat wa taftahu lana biha nurul jannat wa nurun na'im wa nurun nazri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratil mukhtaramin asatizatil a'izza wal ulama'il fudala al mukarram al ustad Maulana pimpinan Majelis Taklim Anwarul Mu'min Maimunati al mukarram Ustadz Taufik al mukarram al Ustadz Ahmad Hidayat al Bayorani al mukarram al Ustadz Muhammad Khatib Syair Jelani Syair dan para asatiz lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Dengan iringan doa, mata anallah fi tuli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. Ummatil aziza wal hadarat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahadus bi nikmah, hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam rangkaian haul dari yang meninggalnya al-maghfurlah almarhumah Ibunda Siti Zainab yang ke-10, ibunda dari Bang Guntar Nugraha. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati atau kematian itu memang satu hal yang misteri. Maka ketika kita hadir di sini, apa yang Rasul sampaikan, kafa bil mauti wa'izah. Cukup dengan kematian adalah nasihat buat kita yang hidup. Karena kita juga bakalan mati. Cuman nggak tahu kapan matinya. Yang pasti kita bakalan mati. Gantian satu semua. Nah, kematian itulah nasihat buat kita yang hidup. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu pada kita, yang hal-hal yang baik kita ikut lakukan. Kenapa ini menjadi sebuah rahasia? Ini pernah dikatakan, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asya hina minad dahri. Berapa banyak orang yang kelihatan buger, seger buger, malamnya masih begadang,
segala macam, tahu-tahu paginya meninggal dunia. Pagi masih bagus, dia jalan rapi, pakai jas, pakai dasi. Naik pesawat, tahu-tahu tabrakan, meninggal dunia. Wa kam min sahihin tadi itu, mata min ghairi illah. Karena ada berapa banyak orang yang kelihatannya sehat, ikut haul di sini di Majelis Taklim Anwarul Mukminati, dengerin ceramah sambil nyender, tahu-tahunya meninggal. Ada yang begitu, nggak bangun lagi. Tapi ada juga orang ya yang kira-kira udah berapa kali dikasih ujian oleh Allah, dia sakit segala macam, tapi masih dipanjangkan umurnya. Oleh karena itu penting bagi kita ya, terutama generasi muda ya, yang luar biasa tadi kita baca maulid dengan semangat betul. Ini yang luar biasa. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Maka dalam sebuah burda dikatakan, anta habibul lazi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami. Engkau ya Rasulullah habibul lazi yang emang kita cintai, turja syafa'atuh, kita berharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, likulli hauli minal ahwali muqtahami. Karena dengan sering kita membaca salawat, maka Allah ya memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita, meringankan masalah-masalah yang ada pada kita, lalu memberikan hal-hal yang terbaik selalu pada kita. Oleh karena itu sering-sering kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memang acara haul ini acara yang memang baktinya seorang anak kepada orang tua. Jarang betul kita ya. Kadang-kadang kita menghormati orang tua kita yang udah ngelahirin kita, yang udah mendidik kita, yang udah membesarkan kita, yang begitu sayang pada kita. Jadi kalau ada adik-adik yang masih bandel kepada orang tuanya, ini harus berubah. Karena apa? Begitu banyak orang tua memberikan pendidikan pada kita. Begitu banyak orang tua memberikan hal-hal yang terbaik pada kita. Kadang-kadang orang tua kita ini malah sering bohong sama kita. Misalnya dia mau makan lapar, kita minta duluan, tetap dikasih. Lalu kalau ditanya, ibu udah makan? Udah, ibu mau udah kenyang, padahal perutnya masih lapar. Ayah kita misalnya kita nggak mau tahu apa segala macam, ya minta beliin buku, bayaran sekolah dan segala macam. Dia nggak tahu nyari duitnya, boleh ngutang, boleh apa segala macam. Yang penting diselesaikan semua kewajibannya kepada anaknya. Oleh karena itu penting kita menghormati orang tua kita. Dan ini Bang Guntar termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Ya? Dan kita mesti ngikutin juga jejak kita seperti itu. Karena apa? Karena untuk berbuat baik kepada orang tua itu menjadi kewajiban kita dan menjadi kunci surganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Jadi sehebat apapun kita, sepinter apapun kita, kalau orang tua kita murka, maka Allah akan murka. Tapi bagaimanapun kondisi kita, ketika orang tua kita ridho, ketika orang kita ikhlas kepada kita, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Jadi ini penting, ya. Dan luar biasa, nggak ada yang bisa masuk ke dalam surganya Allah kecuali adanya ridho orang tua kepada kita. Jadi begitu luar biasa, begitu amat sangat penting keridhaan orang tua kita punya. Jadi gak ada yang bisa sama sekali mengabaikan itu semua. Oleh karena itu, ketika itu ada seorang dari Bani Salamah, rupanya dia belum pernah berbakti kepada orang tuanya. Lalu dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hal baqiya min birra abawayya sayun aburuhuma ba'da mautihima?
Ya Rasul, adakah perbuatan baik yang bisa aku lakukan kepada kedua orang tuaku kalau orang tuaku telah meninggal dunia? Jadi ketika masih hidup dia nggak pernah berdoa pada orang tuanya, nggak pernah mau nurutin orang tuanya. Tapi kata Rasul, kita tidak akan pernah mendapatkan keridhaan Allah sebelum orang tua kita ridho. Maka ketika itu ditanya sama dia dari Bani Salamah, ya Rasulullah, adakah kebaikan yang bisa ku persembahkan kepada kedua orang tuaku ketika orang tuaku telah meninggal dunia? Kata Rasul, ada 4 hal yang bisa kita doakan orang tua kita, dan itu merupakan sebuah kebajikan kita kepada orang tua. Apa yang pertama? As-salatu alaihima wastighfaru lahuma. Jadi kalau orang tua kita udah meninggal dunia, kita sholatin dia, ya, begitu meninggalnya. Lalu kita sering-sering beristighfar, minta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Makanya kalau apapun yang selalu kita lakukan, selalu baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya, ya Allah. Rabbighfirli, ampuni saya. Warhamni, kasihi orang tua saya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia menyayangi kami di waktu kecil. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah. Jadi itu, ya. Jadi yang pertama as-salatu alaihima wastighfaru lahuma. Yang kedua wa infazu ahdihima. Kita mau menunaikan kewajiban yang dipesan sama orang tua kita. Orang tua kita pesan apa segala macam, ini dilakukan. Ini Al-Mukarram Al-Ustadz Maulana misalnya, orang tuanya bikinin majelis ilmu seperti ini, beliau kembangkan terus majelisnya. Bahkan diberikan nama sebuah majelis taklim, Anwarul Maimunati, nama orang tuanya. Ini yang bakal terkenang terus. Maka dalam sebuah syair dikatakan, wa kam min qaumin mata min ghairi illatin. Ya. Dari itulah semua ada sesuatu yang mesti kita kenang. Qad mata qaumun wa ma matat fadailuhum wa asya qaumun wa hum fin nasi amwat. Jadi gitu, ya. Qad mata qaumun, ada berapa banyak orang yang telah meninggal dunia. Wa ma matat fadailuhum, tapi enggak mati fadilahnya, tapi enggak pernah mati amaliyahnya, tapi enggak pernah mati apa yang menjadi sebuah peninggalannya. Dia meninggal dunia tapi dibikinin ini majelis taklim. Maka ketika dia meninggal tetap terkenang terus. Para aulia Allah, ya, para waliullah, semua meninggal dunia tapi nggak pernah kehilangan sejarah kita. Terus kita menghidupkan. Bahkan coba orang yang sudah meninggal dunia saja, para wali, ya, masih bisa ngidupin orang sekampung. Ya, kalau adik-adik ziarah misalnya ke makam Sunan Ampel yang ada di Surabaya, ke makam Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon, ke makam Sunan Giri yang ada di Gresik dan segala macam, itu mereka udah meninggal dunia para aulia. Tapi wa ma matat fadailuhum, dia bisa menghidupkan orang sekampung. Modal periwitan bisa hidup, jauh parkiran. Modal dia dagang bisa menghidupi orang lain, menghidupi anak dan istrinya dan yang lainnya. Oleh karena itu ini yang paling penting. Tapi apa ada? Wa asya qaumun wa hum fin nasi amwat. Ada orang yang masih hidup tapi begitu di hadapan orang udah kayak orang meninggal, nggak tahu apa-apa. Ame RT nggak pernah dikasih ditegur. Ame tetangga nggak begitu kenal dan segala macam. Ini yang repot. Kita masih hidup tapi sudah dianggap sudah tidak ada. Wujuduhu ka'adami. Nah, hadirnya kita perlu mencari manfaat buat orang lain.
Karena kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wasilatur rahmi allati la tusallu illa bihima. Kita mau menyambung tali silaturahmi yang telah terputus karena meninggalnya orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita bersahabat dengan si Fulan bin Fulan, maka kewajiban kita sebagai anak sambungin tuh silaturahmi. Kita sambungin silaturahmi satu-satu kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia itu. Kan terputus ketika orang tua kita meninggal dunia, pasti temannya ada, kita wajib. Kewajiban kita. Itu perbuatan baik yang bisa Allah berikan dari sebuah kebaikan kita kepada orang tua. Lalu yang keempat, wakrim sodikihima. Kita mesti hormatin teman-temannya orang tua kita. Ini pernah dilakukan oleh Abdullah bin Umar, anak daripada Umar bin Khattab. Satu hari ketika Abdullah bin Umar bersama pasukannya sedang berjalan, lalu Abdullah bin Umar berhenti. Ada seorang Arab Baduy di tengah jalan. Dia berhenti di situ, dia salaman begitu ta'zim, dikasih imamahnya. Dikasih imamahnya kepada orang tua tadi. Lalu dikasih perbekalan, sebagian perbekalan yang dibawa oleh Abdullah bin Umar kepada orang Arab Baduy tadi. Lalu pasukannya bertanya, lima fa'alta kaza ya Amirul Mukminin. Kenapa engkau melakukan itu wahai Amirul Mukminin? Emang siapa dia? Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, beliau itu adalah teman ayahku, teman daripada baik Umar bin Khattab. Maka kewajibanku sebagai anak menghormati teman-teman orang tuaku. Inilah yang dilakukan oleh kita, kebaikan ketika orang tua kita telah meninggal dunia. Jadi ada 4 hal. Yang pertama as-salatu alaihima wastighfaru lahuma. Yang kedua wa infazu ahdihima. Kita mau tunain apa yang jadi amanat orang tua kita. Yang ketiga wasilaturrahmi allati la tusallu illa bihima. Kita mau sambung silaturahmi yang terputus karena meninggalnya orang tua kita. Yang keempat adalah wakrim sodikihima. Kita mau menghormati teman-teman daripada orang tua kita. Inilah kebaikan yang terbaik yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita meninggal. Ini kita lakukan haul. Ini Bang Guntar melakukan haul buat ibunya yang ke-10. Ya. Ini adalah contoh anak yang berbakti. Bayangin, ini nggak mudah ngadain haul kayak gini. Ya. Kalau nggak pernah ada didikan dari orang tuanya, ada keikhlasan dari hatinya, nggak akan bisa dan mampu ngadain haul kayak gini. Berat. Kecuali anak itu anak yang soleh. Maka investasi yang kayak gitu yang penting bagi kita. Ya, girang betul orang tuanya diadain haul kayak gini. Girang, bukan main. Didoain oleh beberapa orang. Bahkan ada puluhan orang, ada sampai 50 sampai 60 orang di sini yang mendoakan. Begitu gembira orang tua yang kita doakan seperti ini. Maka belum tentu, walaupun dia dikasih harta banyak, belum tentu ingat bapaknya. Ya, makanya untuk bapak-bapak jangan banget kita berharap anak kita benar-benar banget lah. Ya, karena apa? Kadang-kadang dia lupa, bahkan bisa berantem gara-gara warisan. Dia lupa sama babanya yang di kuburan, tapi dia ingat cuma berantem sama saudara-saudaranya. Enggak sedikit orang berantem itu gara-gara itu. Bahkan ada yang mengatakan, gue gak ngakuin saudara cuma gara-gara warisan. Gak beli dia, dikasih aja masih kayak gitu. Dikasih masih begitu. Oleh karena itu penting kita didik anak-anak kita. Ya, jangan sampai itu kelewatan pendidikan agama. Karena Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Abdullah Syafi'i pimpinan As-Syafi'iyah itu pernah juga memberikan kulaimat wa tanbihat kepada kita semua. Ya, kata dia begini, fatina min kulli musibatin fi malih wa in yusabu li dinihi wa auladihi lam yas'uri. Orang akan merasa kehilangan kalau kehilangan harta benda. Kalau handphone kita hilang, itu satu RT tahu
handphone kita hilang. Kalau motor kita hilang, itu satu RW bisa tahu motor kita hilang. Bahkan satu kelurahan bisa kita tahu. Dan kita merasa itu sebuah kehilangan. Tapi ketika itu menyentuh kepada pendidikan agama buat anaknya, wa in yusabu lidinihi wa auladihi lam yash'uri. Dia belum pernah merasa anaknya kehilangan ketika anak tidak dididik dengan agama. Ini persis ada pengakuan di sebuah media sosial. Ada seorang pejabat yang luar biasa hebatnya. Waduh, hebat betul dia. Dia sukses menjadi salah satu pejabat yang luar biasa suksesnya. Lalu dikembangkan satu buku bagaimana cara mendidik anak yang baik. Maka ketika dia bertemu teman-temannya pasti ditanya. Kita kalau ketemu anak teman-teman kita pasti ditanya, anaknya udah sekolah di mana? Kalau udah agak tuaan dikit, udah punya cucu berapa dan segala macam. Nah orang itu begitu bangga betul. Begitu ditanya anaknya di mana? Oh anak saya alhamdulillah. Yang satu di Amerika Serikat kata dia. Dia bekerja di perusahaan yang begitu bonafit. Lalu anak yang kedua di Australia. Dia buka perusahaan properti. Rumah di sana. Dengan bangganya. Anak yang ketiga itu di Jerman kata dia. Yang sekarang tinggal ngambil skripsi untuk lulus S1. Jadi setiap orang tanya begitu bangga dia kasih tahu bahwa anaknya sukses. Semua di luar negeri. Karena memang bapaknya pinter dan duitnya banyak. Jadi begitu kumpul kemana teman-temannya semua selalu banggain anaknya. Oh anak saya dong di sana, di sini segala macam. Tapi tatkala ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ibunya meninggal, istrinya dia meninggal tuh. Dikirim telepon lah ke anaknya. Nah, ibu nggak ada. Meninggal. Udah meninggal. Apa kata anaknya? Ya bapak, saya nggak bisa pulang. Mohon maaf. Di sini perusahaan lagi ketat-ketatnya. Susah untuk pulang. Udah makamin aja di mana? Nanti duit saya kirimin. Tersentuh bapaknya. Ya Allah. Duit saya masih banyak, tapi anak saya bilang begitu. Ditelepon anak kedua. Yang di Australia yang punya perusahaan perumahan. Nah, ibu meninggal. Nggak ada yang sedih itu anaknya. Ya Allah pak, ibu meninggal. Engkau nggak pulang? Nggak bisa pak. Di sini lagi rame-ramenya penjualan properti. Nggak bisa pulang saya. Tersentuh, dia sakit. Ya udah, dia berharap anak yang ketiga. Anak ketiga yang di Jerman ditelepon lagi. Nah, ibu meninggal. Apa kata anaknya? Ya bu, pak saya nggak bisa pulang karena mau dikit lagi kan mau sidang skripsi. Biarin dah ibu di mana terserah nanti gimana. Subhanallah. Menetes air matanya tuh bapak-bapak. Nangis terus. Begini cara pendidikannya, dia begitu bangga kepada anak-anaknya, tapi begitu ibunya yang melahirkan meninggal dunia, nggak ada yang peduli dan nggak ada yang sakit rasa hatinya. Dirubah pengalaman itu, jangan ikutin saya kata dia. Maka dia jual itu hartanya, dia pindah ke satu tempat, dia bangun masjid dan di situ dia tidak pernah mengakuin anak-anaknya lagi. Dia merasa gimana kalau saya mati siapa yang doain? Kan kalau kita mati cuma 3 yang bakal terus-menerus mengalir. Iza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apa yang pertama? Sodakotin jariyah. Sodakoh kita yang terus mengalir. Lalu yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat yang kita kasih kepada orang lain. Lalu yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu berbakti dan mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang nggak pernah habis pahalanya mengalir. Dan kita girangnya kata-katanya awaladin sholihin itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, anak itu bisa disebut waladun, bisa disebut ibnun. Kalau ibnun itu ada nasabnya, ada darahnya. Mohon maaf, misalnya saya Firdaus anaknya Haji Tarmuzi, Firdaus bin Haji Tarmuzi, Daus anaknya Haji Tarmuzi, Tarmuzi punya anak namanya Daus. Tapi kalau waladun itu anak aja. Kalau andai kata
kata-katanya au ibnun yang au idmun yuntafa'ubi, ini yang repot. Kalau cuman anak dari anak kandung kita yang bisa cuman doain, berapa banyak orang yang anak kandungnya juga lupa sama orang tuanya. Paling diinget 1 hariin, 2 hariin, 3 hariin, 7 hariin, 40 hariin, udah itu nggak ada lagi yang inget. Ini sampai haul yang ke-10, luar biasa. Oleh karena itu saya penting ngikutin jejak Kiai Maulana, Ustadz Maulana ini. Ya, nggak perlu dari anaknya, tapi anak didiknya ada itu. Dan terus memberikan doanya, memberikan Fatihah buat ibunya. Ini kan bagaimana mendidiknya segala macam. Nah jadi itu bapak-bapak bilang, ya Allah, udah nggak ada harapan lagi didoain. Dengar ibunya meninggal aja dia nggak ada yang bergeming. Tapi kalau ada anak yang soleh, buru-buru disamperin. Karena nggak ada hal yang paling berharga bagi kita kecuali kita menghormati kedua orang tua kita. Oleh karena itu, kalau kita mau dihormatin anak-anak kita, baliklah kita menghormati orang tua kita. Kalau emang kita jarang ke kuburan orang tua kita, mulai sekarang ke kuburan orang tua kita. Ajak anak kita, biar dia bisa terus bantuin untuk mengikuti jejak kita ke makam orang tuanya, berdoa untuk orang tuanya dan segala macam. Jadi jangan berharap kita bisa didoain anak kita kalau andai kata kita juga nggak mau berbakti kepada orang tua kita. Jadi inilah yang mungkin dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berterima kasih bisa bersilaturahmi di sini dalam rangkaian tadi kita diundang oleh almarhumah almaghfurlah Ibu Ais Zainab tadi yang daripada ibu dari Bapak Guntar Nugraha, yang kita berharap mudah-mudahan amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh almarhumah diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita yang mendoakan mudah-mudahan juga diterima Allah Subhanahu wa taala doa kita, dan orang tua kita semuanya yang hadir di sini orang tuanya juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, ini yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.